sudah saatnya sekarang relawan baik Mas Ganjar ataupun relawan yang lain yang akan bertarung tetap fokuskan bagaimana nilai-nilai partai pengusung yang sudah bersusah payah itu selalu memberikan fondasi bahwa kita punya kebinekaan, kita punya NKRI, kita punya Pancasila dan UUD. Selalu fokuskan siapapun yang bertarung tetap menjaga nilai-nilai persatuan ini. Kualitasnya pemimpin, capres tercermin dalam kualitasnya relawan atau orang-orang yang mengusung. Bukan surprise atas pilihannya, tapi surprise waktunya. Mendadak sekali, tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba diumumkan, H-1 Lebaran. Dan saya rasa ini momentum yang ya benar luar biasa. Orang mau mudik, orang pada jadi bahan pembicaraan, secara nggak langsung efek viralnya tuh dapet. Kita pada anak muda ini melihat sosok Pak Ganjar Pranowo ini mempunyai sifat yang mirip sama Pak Jokowi. Nah, tapi di Jawa Barat kan Pak Ganjar ini kan di antara 3 kandidat yang selalu disebut itu kan paling lemah, paling bawah. Nah, bagaimana calon itu akan menaikkan elektabilitas beliau di wilayah-wilayah yang beliau lemah, meskipun suaranya Ganjar itu memang belum menyodok 2 yang di atas, tapi naik terus. Kalau di booster dengan pemilihan yang tepat, dengan si calon wakil, wakil ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan memberikan kejutan ketika pada tanggal 21 April 2023 secara resmi mengumumkan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan seperti bisa kita duga sebelumnya adalah Pak Ganjar Pranowo yang saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan untuk ngobrolin soal pencalonan Pak Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan ini telah hadir bersama dengan saya Mas Petrus Haryanto, CEO IT dan Political Research Consultant. Lalu yang kedua ada Mas Hari Purwanto, paguyuban sedulur Ganjar ya dari Jawa Timur, dan yang nomor 3 adalah Bang Antonius Billy Hadiwianto. Ini tokoh muda yaitu dari komunitas milenial Ganjar. Saya akan sapa para narasumber. Salam Mas Petrus Haryanto. Salam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Saya coba Mas Hari Purwanto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas Bobi. Terima kasih. Dan Bang Antonius Billy Hadiwianto, Bang Billy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya mau ke Pak Petrus Haryanto dulu. Pak Petrus, Anda merasa surprise nggak ketika pada tanggal 21 April 2023 yang lalu, sehari menjelang Lebaran, Bu Megawati mengumumkan Pak Ganjar sebagai bakal calon presiden, Mas?
Nah, ini luar biasa kejutan yang dahsyat itu, Ya, Mas Febi, ya. selaku ini ya, selaku praktisi di bidang IT Research and Policy Consultant. Kami semuanya merasa ya terkejut. Wah, kejutannya luar biasa. Dan inilah menurut kami sebagai analis begitu juga di politik, bahwa kekuatan kesabaran, ketajaman, intuisi yang dilakukan oleh Mega itu tergolong sesuatu yang luar biasa, dibumbui dengan yang namanya kekuatan riset, data, dan beliau walaupun sudah sangat sepuh seperti itu ya, tapi betapa matangnya memang aspek-aspek rasional itu dipegang oleh sosok ibu, sehingga di tengah orang fokus pada Lebaran, beliau juga memberikan kejutan manis di tengah-tengah kita semua, sehingga Ganjar diusung resmi sebagai calon presiden, itu kemudian menjadi gempar, peta semua politik berubah, dan malah cenderung sepertinya akan ada banyak yang berbondong-bondong partai-partai besar di KIB dan sebagainya, yang juga akan berbondong-bondong bersama PDIP, karena nasionalis religius sepertinya akan semakin menguat dan mengkristal seperti itu, Mas Febi. Ya. Tapi yang jelas inilah sebuah dinamika politik, bahwa politik dengan berbasis data, politik berbasis kesabaran, kaderisasi, dan kemudian intuisi yang dalam, inilah yang dibutuhkan memang di dalam kematangan politik setiap partai mengusung siapa calon presiden. Terlepas dalam dinamika sebelumnya ya Mas Febi ya, tentang konflik intrik di dalam partai sendiri, dan juga bagaimana skoci-skoci yang juga seolah-olah dulu tercipta sehingga agar Ganjar diusung oleh partai lain juga. Ini sesuatu yang memang tidak dipungkiri, ini adalah bumbu yang membuat was-was juga bagi sosok Pak Ganjar sendiri sebenarnya. Tapi di balik itu semua, kesabaran Pak Ganjar dalam konteks menerima dinamika apapun intrik politik yang terjadi di dalam, membuat, saya pikir itulah kematangan juga sisi lain sebagai calon presiden ya. Ini ketika kita bicara dari sisi Pak Ganjar. Ya. Tapi yang jelas dengan adanya PDIP yang sudah resmi mengusung Ganjar ini, Mas Febi, paling tidak peta sudah berubah. Artinya di mana P3 juga akan siap-siap merapat. PAN juga yang sudah kelihatan pasti itu sudah sangat merapat. Bahkan tidak menutup kemungkinan Golkar, Gerindra, dan juga PKB. Nah, dinamika ini dengan melawan potensial nanti Nasdem, PKS, dan juga Demokrat, ini bisa jadi malah 2 calon. Walaupun idealnya kalau bisa 3 calon, nah supaya bisa menarik nanti dinamika di sana. Tapi yang jelas terkait dengan tema kali ini, Mas Febi, menarik sekali bagaimana kesiapannya daripada sosok inilah pemimpin-pemimpin terbaik yang menurut kami sebagai praktisi politik seperti itu, inilah wujud dalam kontestasi di mana sosok ibu menaruh calon yang benar-benar disiapkan. Ya. Demikian halnya partai lain yang adanya memang Pak Prabowo mungkin dengan Pak Anies kan. Monggo di antara ini semuanya adalah pilihan bagi rakyat ya kemudian. Tapi yang jelas dengan dinamika munculnya Pak Ganjar, inilah bentuk dari kematangan setiap partai mengusung calonnya secara matang. Itu Mas Febi dari saya. Baik, saya akan bergeser ke Mas Hari Purwanto dulu. Mas, pertanyaannya sama dengan kepada Pak Petrus tadi. Anda dari paguyuban sedulur Ganjar yang sudah melakukan beberapa deklarasi sebelum Bu Mega mengumumkan. Surprise nggak Mas dengan ini? Kalau Bu Mega mengumumkan atau menunjuk Ganjar untuk dicalonkan sebagai calon presiden, bagi saya tidak surprise. Ya. Karena kami sudah menghitung bahwa bagi PDI Perjuangan tidak ada calon lain kecuali dia yang kuat untuk dicalonkan. Ya. Dan itu sudah terbukti. Kebetulan kami ini kan sudah pernah menjadi relawan Jokowi kali 2014, 2019. Nah, itu Bu Mega realistis
Realistis ya? Realistis. Pada waktu menunjuk Pak Jokowi itu survei-survei mengunggulkan Pak Jokowi. Ya. Tapi internal banyak yang mengharapkan Bu Mega masih maju. Ya. Dan pada akhirnya Bu Mega realistis mengumumkan Jokowi sebagai capresnya. Ya. Jadi kami menganalisa demikian juga. Ini Ya. kira-kira pasti kalau katakanlah misalnya tempo hari itu ada misalnya Mbak Puan yang juga mau running Ya. begitu dan diberi kesempatan oleh ketua umum untuk bergerak begitu berhubungan dengan partai ke bawah segala macam. Nyatanya elektabilitas tidak naik lebih dari 3% sehingga Bu Mega pasti realistis lah Kak saya. Yang bagi saya kejutannya itu waktu. Waktu ya Pak. Waktu, ya. Itu terkejut itu. Ya. Terkejut oleh karena yang santer terdengar itu kan kira-kira akan diumumkan bulan Juni. Betul. Dan bulan Juni ya. Itu kan bulan Bung Karno lah itu Ya. ya. Pasti agak Iya betul. maksud, Juni itu bulan Bung Karno betul ya. Ada maksud ada maksud agenda-agenda yang akan riuh lah di sana Ya. begitu. Nah, tapi menjadi 21 April itu agak terkejut ini. Ya. Dan itu juga sempat kami harus mengevaluasi gerakan-gerakan kami di lapangan. Oleh karena perubahan-perubahan itu. Jadi dengan adanya pengumuman resmi ini Paguyuban Sedulur Ganjar harus mengevaluasi kembali rencana kedepannya Pak ya? Ya rencana-rencananya kan kami sampai bulan pertengahan Mei itu kan akan bikin deklarasi di 8 sampai 10 titik. Di Jawa Timur? Di Jawa Timur. Tapi dengan diumumkan itu kita evaluasi lagi, kita cari bentuk barunya seperti apa. Gitu. Yang pasti Sabtu tanggal 29 deklarasi di Sidoarjo. Oh jalan terus kalau itu jalan, ya? Karena udah kadung ya. Sudah di jadwal ya? Sudah terlanjur dan teman-teman udah bersiap-siap. Termasuk yang kedua di Jember tanggal 6 Mei. 6 Mei jalan terus juga? Jalan terus juga. Nah, di luar itu kami masih timbang-timbang. Ya. Ada Malang, ada Madiun, ada Banyuwangi. Ada Tulungagung begitu. Itu ada dievaluasi ya. Kami evaluasi lagi nanti kira-kira bentuknya seperti apa begitu. Gitu ya Mas Heri gitu, ya. Baik, saya geser juga ke Bang Billy nih, Bang. Siap. Sama pertanyaannya dengan Mas Hari tadi. Surprise nggak ketika PDI kemudian tanggal 21 kemarin itu mengumumkan secara resmi Pak Ganjar jadi gitu. Kalau surprise-nya kita bilang surprise. Ya. Tapi sama seperti Pak Hari, bukan surprise atas pilihannya, ya, tapi surprise waktunya. Ya. Mendadak sekali, tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba diumumkan, H-1 Lebaran. Ya. Dan saya rasa ini momentum yang ya benar luar biasa. Orang mau mudik, orang pada jadi bahan pembicaraan, secara nggak langsung efek viralnya tuh dapat, ya kan? Efek viralnya, viral efeknya dapat. Ya. Itu yang menurut saya sebuah keputusan luar biasa. Jadi nggak cuman sekedar ngumumin, tapi strategi pengumumannya itu bagus. Ya seperti Pak Hari sampaikan, info yang didengarkan kalau nggak bulan Juni mau hari Pancasila, ya bulan-bulan Juni lah. Itu info yang kita dapat. Tetapi tetap kita mengapresiasi sekali kepada Bu Mega sangat cepat mengumumkan 21 April kemarin kalau nggak salah. Ya betul. Ya itu dari kolega komunitas pemilihan Ganjar kita sudah sangat excited sekali. Kita sudah sangat menanti-nanti pengumuman ini. Jadi kita sudah mempersiapkan. Kita ini kan milenial ya, anak muda. Konsepnya kita lebih banyak bermain di sosial media, online, dan kita juga menarik influencers muda yang followersnya banyak supaya kita mendapatkan engagement yang tinggi. Jadi ya kita di sini komunitas supporter, kita satu komando lah. Kita di sini support Pak Ganjar. Ya. Bisa diceritakan sedikit Bang, kok Anda dan teman-teman Anda di komunitas milenial Ganjar itu kok memilih Pak Ganjar, kok nggak Pak Anies atau Pak Prabowo gitu? Mengapa ini? Why, Mas? Karena gini, kita melihat Presiden Jokowi 2 periode ini kan luar biasa. Sifatnya luar biasa. Cara beliau kerja ini luar biasa. Track record gak bohong lah. Tanpa mengesampingkan atau menghina atau mengapapun dari pihak sisi, kita memfokuskan di Pak Ganjar. Kita pada anak muda ini melihat
Sosok Pak Ganjar Pranowo ini mempunyai sifat yang mirip sama Pak Jokowi, gitu ya? Yaitu melayani. Dia seorang pelayan masyarakat. Ya, dari slogan-slogannya, dari kinerjanya di Jateng, bagaimana dia memanfaatkan IT untuk melayani masyarakat, itu hal yang luar biasa gitu loh. Jadi saya belum lihat ini di pejabat-pejabat lain gitu. Bahkan bisa bilang Pak Ganjar ini salah satu orang yang mengawali revolusi IT lah kasarnya di dunia pemerintahan dengan alat kecil. Dia kan selalu bilang dengan alat kecil ini kita bisa mendengar keluhan masyarakat. Nah, itu luar biasa. Jadi efisiensi waktu melayani masyarakat itu luar biasa. Itu ya yang membuat ini. Itu yang membuat kita merasa kayak ini Pak Ganjar ini dapat melanjutkan bahkan mengimprovisasi kinerja dari Pak Jokowi. Kalau boleh saya tahu Bang, sekarang ini yang bergabung di komunitas milenial Ganjar ini berapa Bang? Kalau untuk sekarang gak sampai 50 orang. Tetapi dari 50 orang tersebut terdiri dari anak-anak muda yang followersnya banyak. Oh gitu. Anak-anak IT, anak-anak kuliah. Jadi anak muda ini kita memilih siapapun, tetapi kita mempunyai target bahwa anak muda ini memiliki influence kepada orang. Beliau bisa memberikan pesan kepada orang, berpengaruh kepada orang, dan mengajak siapapun yang kalau kita satu visi, ayo kita gabung. Kita tidak pernah memaksa orang, oh kamu harus gabung kita ya, kamu nggak boleh, kamu kurang terkenal, enggak. Kalau kamu misalnya pendukung Pak Ganjar, kamu suka sama beliau, kamu fansnya beliau, ya ayo gabung sama kita. Kita ini sifatnya komunitas kok. Komunitas kan bebas Pak. Terbuka ya. Terbuka. Siapapun boleh. Cuman memang kita fokuskan ke anak yang muda, supaya kita komunikasinya lebih nyambung. Lebih nyambung komunikasi. Kalau kita gerak kan, sekarang kan cepet, langsung WA, blasting, broadcast, jalan seperti itu. Jadi kita lebih fokuskan ke anak yang muda. Oke. Saya ingin kembali ke Mas Petrus. Mas Petrus bersama dengan kita masih? Ya, siap. Mas Petrus, kemarin waktu Bu Mega mengumumkan tanggal 21 April hadir juga Presiden Joko Widodo. Kita nggak tahu kapasitas beliau apa, tapi yang pasti disebut sebagai kader PDI Perjuangan. Menurut Mas Petrus, apa sih makna kehadiran Pak Jokowi dalam pengumuman itu, Mas? Ya, kita semua tentu saja menangkapnya, melihat itu secara realistis saja. Artinya kehadiran kedatangan Pak Jokowi memang adalah bagaimanapun beliau sebagai kader partai kan seperti itu. Dan yang jelas tentu saja dukungannya sudah sangat mutlak, yaitu apa? Dukungan secara kecondongan figur penerus beliau sendiri adalah yang sangat diharap-harapkan dikabulkan Ibu, karena tidak jangan seperti itu. Artinya sosok Ganjar Pranowo memang sesuatu yang memang sudah digadang-gadang dan diharapkan akhirnya terwujud dengan segala macam sinyal kode-kode yang sudah sering dilemparkan oleh Pak Jokowi. Tapi terlepas dari itu semua, Mas Ferdi, kehadiran Pak Jokowi memang ada beberapa orang mungkin lawan politik yang juga menilai dari sisi lain ya. Kenapa sih kok harus turun hadir di tengah-tengah persoalan dalam konteks kepartian yang sangat internal seperti itu. Yang jelas inilah bentuk bahwa sebagai pemimpin apapun ya kan, apalagi karena khususnya beliau sebagai kader dari PDI Perjuangan, maka ya sudah menjadi kewajaran juga tentu saja ketika itu dianggap berseberangan ya, karena beliau adalah kepala negara kan seperti itu. Tapi bagi kami melihat ya inilah proses bahwa apapun ketika yang namanya kandidat itu diusung oleh sebuah partai, dan ini konteksnya adalah PDIP yang memang resmi mengumumkan pengumumannya, maka Pak Jokowi sudah berada di tempat yang tepat juga, yaitu apa? Ya hadirnya juga bukan sebagai kapasitas kepala negara tentu saja, Mas Febi, tapi yang jelas sebagai bagian daripada PDI Perjuangan itu sendiri. Nah, terlepas apapun ya tentu saja itu ya biasalah, itu hanya cara pandang yang berbeda. Yang jelas menurut saya
cukup matang bagaimana PDIP memainkan sebuah peran, menentukan hari, waktu, dan saja kejutan-kejutan itu tidak saja berlaku bagi masyarakat. Pengurus PDIP saja terkejut semuanya kan seperti itu. Ketika dalam 1-2 hari sebelum pengumuman Mas Ganjar diminta untuk ke Jakarta. Saya pikir itu Mas Jadi kalau soal posisi Pak Presiden ya. Mas Petrus, kalau menurut Anda, apakah endorsement atau dukungan dari Pak Jokowi kepada Mas Ganjar ini pengaruhnya signifikan terkait dengan elektoral, Mas Petrus? Sangat Mas Febi. Karena Karena apapun bentuknya, posisi endorse yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak saja Pak Jokowi sebagai kapasitas pribadi. Dalam konteks beliau didukung dari 2014 dan 2019, itu sudah banyak relawan-relawan yang sudah bergabung di dalam konteks pendukungnya beliau. Tidak saja di dalam ragam bentuk relawan apapun ya, Procoka, Pena 98K ataupun aktivis 98K dan sebagainya. Ini cukup banyak relawan-relawan yang juga sudah masuk sudah di sana. Artinya adalah ini sudah menjadi bagian bahwa tidak memungkinkan kalau semua gerbong namanya relawan berharap kepada Pak Jokowi atas dukungannya terhadap siapa capres yang akan di-endorse. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, beliau tidak bisa menafikan keberadaan semua relawan yang memang mengendaki sosok Pak Ganjar ini dengan tentu saja segala macam koneksinya, baik kelompok yang milenial, termasuk bagaimana kemampuan dalam konteks bersosmed yang sudah sangat banyak, masif sejak 2014-2019. Kan nggak mungkin itu ditinggalkan begitu saja dengan tanpa menyiapkan SDM penerus dalam konteks pemerintahan ke depan. Saya pikir itu Mas Ferdi. Oke, terima kasih. Saya ke Mas Hari lagi. Mas Hari, menurut Mas Hari, ini kan keberadaan relawan ini termasuk relawan muda ini kan telah muncul. Menurut Mas Hari bagaimana hubungan antara relawan Pak Ganjar dengan partai pengusungnya Pak Ganjar? Karena bagaimanapun dalam sistem politik di Indonesia yang boleh mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Dalam konteks ini Pak Ganjar adalah PDI Perjuangan. Bagaimana hubungan antara tiga pihak ini, Pak? Saya rasa ini hal yang harus dikelola dengan baik lah. Bahwa dan ini sifatnya resiprokal. Resiprokal. Jadi misalnya begini, rakyat banyak berharap Ganjar dicalonkan. Itu terbukti dari survei-survei elektoral. Partai sekarang menyambut itu, mendengarkan itu, menyambut itu dan mencalonkan Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan. Artinya suara rakyat didengarkan. Baik oleh nanti partai pengusung maupun oleh partai pendukung. Kami sadar betul bahwa konstitusi mengatur seperti itu. Tapi real politiknya adalah misalnya begini. Kalau PDI Perjuangan itu menang, katakanlah misalnya, berbagai survei dulu mengatakan 25% begitulah. Untuk jadi presiden kan tidak cukup 25%. Betul. Untuk jadi presiden perlu ya misalnya sajalah ngomongnya paling gampang 55% lah. Betul. Partai-partai pendukung akan berkontribusi berapa persen? Katakanlah berkontribusi sampai maksimal 40% lah. Jadi artinya 25 ditambah 15 atau ditambah 20 baru 45. Masih perlu 10-15% lagi kan begitu. Dan itu saya rasa suara-suara yang sekarang ini digalang oleh para relawan. Oleh karena itu partai relawan harus berpikir seperti ikan dengan airnya. Artinya jangan dipisahkan ikan dengan airnya. Karena ini relawan itu kan relawan dan partai pengusung maupun pendukung ini kan airnya. Iya. Nah, tapi air itu kan tidak ada yang
eksklusif itu di mana-mana air itu inklusif lah kan begitu. Sifat air inklusif Sifat air kan eksklusif gitu. Nah, Pak Ganjar ini kan ikannya, ibaratnya kan semacam itu. Nah jadi kalau nanti ada misalnya partai itu siapapun lah, partai pengusung dalam hal ini PDI, pendukung misalnya nanti P3, PAN dan lain-lain itu merasa eksklusif Ganjar itu adalah calon kami, itu akan menimbulkan komplikasi. Jadi akan merugikan Pak Ganjar sendiri ya? Iya, akan timbul apa pergesekan yang tidak perlu lah, itu sama sekali tidak perlu. Karena semua harus menyadari bahwa relawan harus menyadari bahwa hanya partai yang bisa menyalonkan. Partai harus menyadari bahwa dengan partai saja tidak cukup. Saya rasa itu. Perlu ada dukungan dari relawan Iya. Sekarang Bang Billy, Bang, apakah secara fisik atau non fisik, biarlah komunikasi, komunitas milenial Ganjar ini pernah berkomunikasi dengan Pak Ganjar, Bang? Jadi bulan Maret ya, bulan Maret saya lupa tanggalnya berapa. Kebetulan kita dari kolega dipanggil Pak Ganjar di Semarang, di rumah dinasnya di beliau, rumah dinas, di Puri Gede. Tentunya kehormatan ya bagi kita ya, kita anak muda dipanggil sama sosok yang meskipun beliau waktu itu belum baca pres, tapi beliau gubernur, orang yang mempunyai jabatan dan orang yang mempunyai elektabilitas tinggi, memiliki nama yang bagus, kita sangat tersanjung, kita sangat mengapresiasi kita dipanggil. Jadi pada saat dipanggil itu momen kita agak unik. Ya, gimana tuh? Pas 1 hari setelah pengumuman FIFA U20 batal. Oh iya. Ya, kita kan nggak mungkin lupa kan momen itu. Ya kan gimana Pak Ganjar diserang habis-habisan. Di situ beliau banyak sharing sama kita. Sharing pandangannya beliau, bagaimana kok beliau caranya beliau seperti ini sampai akhirnya dihujat. Kita di situ merasa kayak beliau ini orang yang sangat nasionalis gitu loh. Kita di sini mungkin banyak orang awam melihat, wah dengan batalnya gini, tapi beliau menjelaskan ke kita. Ya, bisa dibilang kita ini waktu itu curhatnya beliau pas siangnya diumumkan batal, malam kita ketemu jam 7-an malam. Ngobrol sama kita. Jadi kayak masih memanas cerita kita fresh gitu masih fresh gitu loh. Kita juga membantu memberikan ide bagaimana. Jadi respon beliau terkait permasalahan itu adalah orang yang luar biasa. Maksudnya beliau menghadapi masalah ini, cara yang dipakai, cara penyelesaiannya itu luar biasa. Jadi itu membuat kita semakin ini orang memang punya kapasitas ya. Cara dia menangani konflik itu bagus. Dan dia menjelaskan ke kita konstitusi, ideologi Bung Karno bagaimana. Kalau misalnya ini terjadi bagaimana dan panjang itu saya rasa juga sudah dijawab di podcastnya Narasi TV ya Mbak Nana ya. Itu ya kurang lebih seperti itu yang dijelaskan ke Mbak Nana. Kita bertukar pikiran. Benar. Jadi kita waktu itu bulan Maret kita ketemu di Semarang. Bang Billy, pada saat Bang Billy memperkenalkan diri dari komunitas milenial Ganjar, apa responnya Pak Ganjar? Yang pertama Pak Ganjar datang melihat, kok masih muda semua. Beliau antusias gitu. Dan juga saya dengar dari teman-temannya beliau tuh memang suka sama anak muda, dalam arti suka beliau tuh mengapresiasi anak muda karena anak muda ini kan generasi penerus bangsa ya. Kita kan juga generasi yang masih banyak belajar, kita perlu ditempa sekeras mungkin supaya nanti di ke depan kita jadi penerus bangsa yang bagus. Jadi reaksi beliau tuh beliau tidak membuat memandang kita sebelah mata, kamu masih kecil, kamu masih muda, enggak. Beliau justru beliau langsung ngajak tukar pikiran tentang FIFA U20 atau tentang bagaimana dia di pemerintahan kemarin itu ada konflik bagaimana beliau memberikan pembelajaran ideologi yang sangat bagus kemarin pada saat kita. Gitu ya? Iya. Sangat welcome sekali. Mas Hari. Lalu setelah Mas Ganjar ini dicalonkan sebagai bakal calon presiden dari PDI, menurut kalangan relawan, ini kan perlu pendamping nih Mas Heri. Gimana ini Mas? Dari paguyuban sedulur Ganjar ini memandang siapa sih yang paling pas untuk mendampingi Mas Ganjar sebagai wakil presiden?
terus terang saja sebenarnya agak kurang enak didengar ya. Ya. Kami tidak peduli lah siapa cawapres yang akan didukung oleh Ganjar, karena kami sangat peduli agar Ganjar Pranowo diusung sebagai capres. Sehingga pada waktu tadi Billy menyampaikan U20 itu membuat ada dampak yang luar biasa itu memang. Saya rasa di kalangan relawan, di kalangan pendukung Ganjar itu ada semacam secara moral down lah. Jadi ngaruh ya Pak ya? Oh ngaruh banget. Oh ngaruh banget ya? Kami cek ke sana kemari ngaruh banget. Memang tetap saja ada die-hard yang bergerak terus, yang ini terus. Dan apa yang kami lakukan di Jawa Timur dengan deklarasi di Batu, di Nganjuk, nanti di Sidoarjo, nanti di Jember segala macam itu dalam rangka satu mengangkat moral kawan-kawan. Yang kedua dalam rangka menaikkan elektabilitas Pak Ganjar. Karena yaitu tadi waktu 21 April tadi ini bagi kami kan sangat mengejutkan. Gitu. Jadi kami tidak berpikir bahwa dalam bulan April itu akan terjadi, enggak. Bulan Mei pun kami enggak akan terjadi, karena itu kami menggelar acara-acara itu sampai pertengahan Mei. Nah, itu untuk menaikkan moral kembali ya? Untuk menaikkan moral. Nah, dengan demikian kami fokusnya adalah Ganjar dicapreskan. Nah, kalau misalnya sebut nama itu saya rasa pasti ini adalah rembukan antara partai-partai pendukung. Dan mungkin juga Pak Jokowi. Ya. Kan begitu, karena beliau kalau endorsement itu kan nilainya tinggi gitu. Bolehlah kita bilang sekarang ini the kingmaker di Indonesia itu kan ada dua untuk Pilpres ini, Bu Mega dan Pak Jokowi. Nah, sehingga pasti itulah, pasti rembukan-rembukan di antara Bu Mega, Pak Jokowi dengan partai-partai yang akan mendukung pencalonan Ganjar. Bagi kami yang penting adalah figur cawapres ini satu, jangan sampai memberatkan Pak Ganjar. Oh, jangan sampai membuat elektoralnya jadi malah turun gitu ya. Jangan mendowngrade lah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau Pak Ganjar ini misalnya omong kosong nih. Jawa Tengah itu kan sudah pasti kuat. Ya. Itu kan rumahnya beliau. Ya. Jawa Timur ini boleh juga dibilang sebagai penentu karena suaranya juga besar. Nomor 2 setelah Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, tapi di Jawa Barat kan Pak Ganjar ini kan di antara 3 kandidat yang selalu disebut itu kan paling lemah, paling bawah. Ya. Nah, bagaimana calon itu akan menaikkan elektabilitas beliau di wilayah-wilayah yang beliau lemah, misalnya di DKI kah, di Banten kah, di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat kah? Meskipun saya mendengar dari hasil surveinya Carta Politika, meskipun suaranya Ganjar itu memang belum menyodok 2 yang di atas, tapi naik terus. Ya. Di daerah-daerah yang beliau itu elektabilitasnya boleh dibilang kalah dengan 2 ini, 2 calon yang lain itu, tapi di daerah situ semua naik terus. Iya. Naik terus. Nah, ini kalau di booster dengan pemilihan yang tepat, ini naiknya akan lebih kuat. Booster dengan si calon wakil wakil ini tadi. Ya. Saya rasa gitu, saya nggak akan menyebut nama lah. Ya, tapi kira-kira itulah arahnya Mas ya. Ya. Baik, Bang Billy. Tadi kan disebutkan Bang Billy sempat berkomunikasi dengan Pak Ganjar. Nah, setelah diumumkan ini, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh komunitas milenial Ganjar untuk membantu tadi seperti Mas Heri membooster makin tinggi lagi tingkat moral dan elektoralnya. Silakan. Kalau dari kita kolega, kita memang sudah ada raker rencana kerja. Ya, rencana kerja kita yang pertama tentu kita memberikan banyaknya konsultasi hukum ke masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Karena kolega di sini terdiri dari beberapa advokat muda. Jadi termasuk Anda juga termasuk saya. Lawyer ya? Ya, saya lawyer di kantor Handiwianto Law Office. Itu kantor saya sendiri. Dan di situ kita ada belasan sampai puluhan lawyer-lawyer muda yang kita satu visi. Nah, kita kan di sini melihat nih, Pak Ganjar juga sarjana hukum. Waktu itu kita sempat sounding juga. Kita sempat berdiskusi, kita pernah sepakat bahwa banyak orang Indonesia, khususnya rakyat kecil, yang mereka masih belum melek hukum. Jadi kita di sini akan yang pertama memberikan konsultasi gratis. Ya. Apa yang mereka perlukan, bagaimana, jangan sampai mereka pada saat
banyak nih orang yang sengaja ditipu beli rumah atau apa, itu kita bantu konsultasi gratis. Yang kedua, karena kita sifatnya milenial, kita mengadakan seperti konser musik, olahraga, e-sport, itu kan engagementnya tinggi tuh. Anak-anak muda banyak yang seneng lomba seperti main game Mobile Legend atau kita ngomong lomba futsal. Kita sebagai kolega kita mengadakan seperti itu. Lalu kita mengadakan festival musik untuk memberdayakan UMKM yang sifatnya nggak usah terlalu besar. Kita di wilayah-wilayah. Kita sekarang fokus di Jawa Timur terlebih dahulu. Setelah ini kakak saya akan megang kolega yang Jakarta. Oh begitu. Ya, jadi kita di sini terdiri dari beberapa anggota. Lebih tepatnya ya aktivis sosmed lah. Kalau zaman dulu kan aktivis pemerintahan atau aktivis sekolah, kuliah. Sekarang kita aktivis sosmed. Kita lebih banyak di situ. Jadi kita bisa memberikan influence yang besar kepada orang. Jadi Raker kita yang pertama memberikan event-event kecil untuk support UMKM. Yang kedua kita memberikan pelayanan hukum gratis. Dan mungkin sebagainya nanti ada masukan-masukan dari anggota kolega lain. Kalau misalnya, kamu buat dong event, seminar seperti ini. Nah, anak-anak muda ini masih banyak kreatif kan. Jadi kita menampung semua aspirasi. Untuk jangka pendek sementara kita masih itu dulu. Mas Hari, ini banyak orang kadang-kadang nyinyir juga. Relawan-relawan ini muncul karena kan ada pamrih nih. Kepengin ini, kepengin itu. Bagaimana Mas Hari Purwanto menjawab nyinyiran bahwa makin banyak relawan itu nantinya minta-minta gitu? Hari Senin kemarin saya ada di Solo. Ketemu dengan teman-teman relawan. Dan di situ ada Pak F.I. Rudi. Mantan wali kota Surakarta Solo yang pendukung berat Ganjar lah. Katanya kan nulisnya kan unik banget itu. Biar diajar sampai mutar tetap Ganjar kan itu luar biasa kan itu ya. Nah, saya rasa ada semboyan yang baik yang disampaikan oleh Pak Rudi bahwa saya tidak tahu asalnya dari mana, tapi Pak Rudi menyampaikan itu relawan itu adalah kita-kita yang tidak berharap penghargaan, tidak butuh pengakuan, bekerja untuk kemenangan dengan perdamaian. Saya rasa yang paling penting bagi saya menang dengan perdamaian itu, karena pengalaman kita kurang baik lah, dimulai dengan Pilgub DKI, terus memuncak di Pilpres 2019 itu keterbelahan masyarakat kan kuat sekali. Dan ini jangan sampai terjadi lagi lah. Saya rasa itu yang penting untuk kita sadari gitu loh. Bahwa relawan ini, kami dulu waktu 2014 Rejo Bangwetan, relawan Jokowi Bangwetan 2019 ya tidak dapat duit dari siapa-siapa ya. Artinya tidak dapat duit dari Pak Jokowi maksud saya. Tidak dapat duit dari tim kampanye nasional. Kami ya gotong royong, kami ya cari donatur sendiri, kami kerja sendiri, kami laksanakan sendiri. Sekarang kami nggak jadi apa-apa ya sudah ada apa-apa. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ada efeknya nggak Mas menjadi relawan? Efeknya ada nggak? Efek psikologis maupun non psikologis, misalkan aku yang saya dukung jadi bangga. Saya rasa efek psikologis itu yang paling penting saya jadi pertimbangan saya, oleh karena pada waktu dulu pemilu 2014 kan muncul 3 calon. Si A, si B, si C. Nah, si A begini, si B begini, masa iya saya akan mendukung itu? Saya mendukung Pak Jokowi. Loh, saya ditanya pada waktu itu oleh teman-teman, apa urusannya dukung Pak Jokowi? Urusannya golek orang baik untuk memimpin Republik. Dan alhamdulillah ternyata setelah beliau terpilih memimpin Republik, alhamdulillah baik toh. Artinya hal-hal yang dulu tidak terbayangkan oleh kita, pembangunan fisik, pemerataan keadilan, rasa itu kan penting banget itu. Kalau dulu misalnya harga BBM di Papua bisa ratusan ribu, di sini sekarang sama, itu kan itu luar biasa. Artinya kami senang mempunyai presiden semacam itu yang sesuai dengan harapan kami. Ini pun demikian. Di antara 3 ini rasanya ya beliau lah paling oke menurut kami. Saya rasa begitu ya. Bang, gini sama ke Bang Billy Bang.
Jadi bagaimana Abang bisa menjawab bahwa ini relawan-relawan nanti berharap pamrih nanti kalau Pak Ganjar jadi minta fasilitas, minta channel, minta koneksi, gimana Pak kalau melihat ini Pak? Kalau mengenai tanggapan seperti itu pasti banyak orang beropini seperti itu. Iya. Wah ini nanti nggak lama ini jadi nih bisa nih dapat ini. Jadi komisaris. Jadi komisaris nih. Jadi gini. Kita harus tahu dulu Pak Ganjar ini orangnya seperti apa. Ya kan. Saya nggak ngomong-ngomong yang lain. Kita harus tahu dulu beliau ini orangnya tegak lurus. Kita support beliau karena kita menilai bahwa perkembangan selama 10 tahun ini Pak Jokowi ini luar biasa loh. Kita sebagai pengusaha juga, selain saya sebagai lawyer, saya sebagai pengusaha, kita punya dampak bagus loh. Nah pertanyaan saya dampak bagus itu dari mana? Kalau nggak presidennya beliau, Pak Jokowi pada saat itu. Kembali lagi kita tarik ke depan, siapa sih yang kita pandang bisa melanjutkan Pak Jokowi? Ya siapa lagi kalau nggak Pak Ganjar? Itu pandangan kita. Jadi secara nggak langsung efeknya itu nggak sekarang, tapi di kemudian hari. Kita juga khawatir kalau misalnya nanti namanya pemilihan 2024 nanti keadaan memanas, ada kubu sini, sisi ada yang orang bilang sisi kanan, sisi kiri atau sisi manapun itu yang kita nggak mau sampai ada ideologi Pancasila yang terpecah. Gitu. Saya prinsipnya simple. Saya pandangan saya dan kok tim-tim kolega itu kita semua bukan orang yang kasarannya kita mendukung untuk mendapatkan sesuatu. Mereka ini pure dari hati. Kita mau, kita seneng. Kita selama ini periode Pak Jokowi itu hidup tuh lebih enak. Kita mau ke Semarang tol cepet, kita mau pembangunan ini bagus, pemerataan harga meskipun inflasi tetap ada, cuman pertumbuhan ekonominya bagus. Saya rasa bagus. Jadi nanti kalau Bang Billy diminta bantu jadi staf khusus bidang milenial presiden itu bonus gitu ya kan? Ya itu kita perintah ya. Kita diberikan mandat ya sama kan, gubernur cuma mandat. Saya seperti itu, kita diberikan mandat. Kita tidak mau menarget, aku harus jadi seperti ini, kita harus jadi seperti ini. Kita memandang ke depan. Kita bisa hidup seperti ini, detik ini. Tidak seperti ada beberapa negara yang rusuh perang, itu kita sudah cukup. Saya rasa sudah cukup. Nggak usah muluk-muluk. Itu sudah happy aja. Baik, Mas Petrus kembali bergabung. Mas, saya kepingin tahu pendapat Mas Petrus mengenai siapa atau syarat apa yang cocok untuk memberikan efek elektoral kepada Pak Ganjar sebagai bakal calon wakil presiden, Mas Petrus. Kalau bicara tentu saja syarat elektoral dalam kontestasi pilpres ini kan, kalau kita asumsikan 3 saja lah, karena 2 itu kan pasti, Mas Ebi ya. 2 itu pasti karena nggak mungkin kalau nggak ada lawan. Jadi apa jadinya sebuah negara kalau kontestasi itu tunggal. Jadi belum pernah ada sejarah kan begitu. Artinya ketika kita sepakati asumsinya adalah 2 ataupun 3 kandidat, maka ada pertarungan bagaimana merebut elektabilitas. Kalau elektabilitas yang bertarung ini dalam konteks pilpres, maka tentu saja kekuatan besar itu ada pada kekuatan mesin partai. Yang pertama, partai kalau digabung, kalau kemudian kelompoknya Anies itu digabung sekitar 25% suara, tapi kalau di kursi di DPR itu 28%. Berbeda dengan kalau di PDIP, kalau misalnya ini tadi menjadi 2 kandidat yang bertarung, maka 71% itu bisa ada di kursinya ada di PDIP dan juga KIB plus juga Gerindra PKB kalau itu nanti bergabung, atau 65% suara, Mas Edi. Artinya adalah selisihnya dari sisi kontestasi ini, kalau misalnya kita ngomong 2 dulu, Mas Edi. Kalau 2, maka yang terjadi adalah pertarungan kerasnya sudah jelas menjadi 65% suara dengan 25%-an suara, Mas Edi, di antara 2 pengusung ya. 2 pengusung dari sisi kandidat itu. Tetapi kalau ini kemudian menjadi 3, maka pertarungan besar untuk mencapai 50% plus 1 ini jadi cukup berat, cukup menjadi pecah gitu loh, Mas Edi. Dari sisi elektabilitas kontestasi 3 calon presiden yang ada ini.
Tetapi bagi kita saat ini dalam kontestasi perang sesama antar relawan, yang menarik adalah bagaimana setiap relawan Mas Ganjar, kemudian Mas Anies ataupun Prabowo nanti bertarung pada segmen di pemilih, di mana relawan yang berada tadi itu harus masing-masing memfokuskan diri pada zona atau wilayah masing-masing. Terlepas ada sisi milenial, terlepas ada sisi mungkin generasi Z dan sebagainya. Itu persoalan bahwa pentingnya menyapa di sosial media, di media massa. Tetapi ketika bicara elektoral real di bawah, harusnya nanti kekuatan dari teman-teman yang ada di relawan Ganjar dan sebagainya, ataupun Mas Anies, ataupun dari sisi Pak Prabowo, ayo berkontestasinya sama-sama menguatkan basis di mana wilayah masing-masing itu dikuasai, menjadi sumbangsi real dari kekuatan masing-masing relawan. Jangan sampai seringkali relawan yang sudah berdarah-darah, berjasa dan sebagainya itu terabaikan oleh sisi manajerial dari sisi pemenangan yang ada di tim. Karena bagaimanapun ada tim kampanye nasional, ada tim kampanyenya juga internal partai masing-masing, ada juga relawan. Nah, jangan sampai relawan ini sekedar tambal sulam atau katakanlah cuma menutupi atau menyempurnakan, karena sesungguhnya peran-peran relawan ini mereka lebih besar sebenarnya, karena peran menyampaikan secara kepemimpinan itu lebih kuat pengaruhnya dari sisi relawan, karena relawan tidak memiliki identitas di partai khususnya ya, sehingga mereka akan mudah menyampaikan sisi kecocokan personality yang dimiliki oleh masing-masing capres ini. Jadi Mas Teddy, menurut saya sebagai sesuatu yang menarik adalah sudah saatnya sekarang relawan baik Mas Ganjar ataupun relawan yang lain yang akan bertarung tetap fokuskan bagaimana nilai-nilai partai pengusung yang sudah bersusah payah itu selalu memberikan fondasi bahwa kita punya kebinekaan, kita punya NKRI, kita punya Pancasila dan UUD. Selalu fokuskan siapapun yang bertarung tetap menjaga nilai-nilai persatuan ini. Karena yang paling berat di negeri kita adalah persatuan itu sendiri. Karena dalam perbedaan ini adalah kontestasi 5 tahun, adu cerdas, adu jaringan, adu kampanye, adu gagasan, strategi. Semuanya dikolaborasi jadi satu. Jangan mengkampanyekan yang menjadi negatif campaign atau kata-kata black campaign, sehingga kita sama-sama kualitasnya pemimpin capres tercermin dalam kualitasnya relawan atau orang-orang yang mengusung sebagai gagasan baru. Jadi Mas Edi itu yang ingin kami fokuskan, Mas Edi. Ya, baik. Ini kita sudah sampai di penghujung ngobrol kita. Saya ingin ke Mas Hari dulu, Mas. Apa yang Mas Hari akan sampaikan kepada Mas Ganjar untuk melangkah hari-hari ke depan? Karena ini kan waktu kita ini pendek, Mas, ya kan? Ya, kita akan pilpres bulan Februari 2024. Kalau ditarik tinggal beberapa bulan aja. Silakan Mas, apa yang bisa? Yang apa yang saya sampaikan ini memperkuat, mempertajam apa yang disampaikan Mas Petrus Haryanto, bahwa relawan ini perannya cukup signifikan. Signifikan, betul. Apalagi kalau kita ingat partai itu isinya adalah para caleg. Iya, betul. Dan para caleg, mohon maaf, mikirno awake dhewe. Itu dikatakan oleh salah seorang teman pimpinan partai, ngomong, kalau ada teman-teman ikut memasarkan calon presiden kami, kita senang. Oleh karena banyak orang-orang kami fokus pada pileg. Karena itu mereka kurang care dengan pilpresnya, begitulah. Saya rasa saya ingin mempertajam itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami berharap Mas Ganjar Pranowo sebagai capres itu
sebagaimana yang sekarang ini beliau rajin menyapa berbagai kelompok, termasuk seperti misalnya kolega ini tadi, berbagai kelompok relawan dan lain-lain, itu mohon ditingkatkan, itu jangan dikendorkan lah, oleh karena beliau itu ditugaskan oleh partai, oleh karena beliau didukung oleh partai-partai. Saya rasa itu dijagalah. Yang ketiga, kami ingin appeal kepada beliau. Selama ini kan karena ruang politiknya yang sempit, sebelum dicalonkan tempo hari itu kan boleh dibilang kan, kalau bahasa guyonnya kami kan, Mas Ganjar ini jualan kemasan melalui medsos. Rasanya sudah tiba waktunya Mas Ganjar jualan isi. Konten ya Pak? Konten. Jualan kontennya lah kira-kira begitu. Itu yang kami berharap betul, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Petrus Haryanto tadi, yang paling krusial menurut saya mestinya adu gagasan lah. Adu gagasan, karena kita di dalam situasi dunia yang amat sangat berubah, kencang, kuat. Kita di tengah pusaran itu, abadnya abad Asia, kita boleh dibilang di salah satu pusatnya Asia, begitulah kira-kira. Kalau tidak punya gagasan yang kuat, saya rasa ya berat lah ke depan kita. Saya rasa itu. Mantap. Nah, ini sekarang Bang Antonius Billy Hadiwianto, Anda mewakili milenials. Apa yang sampean ingin harapkan dari Pak Ganjar mulai sekarang sampai nanti Februari 2024, Bang? Apa yang? Kalau tadi Mas Hari kan bilang, ayo saatnya kita Mas Ganjar sampaikan adu gagasan. Kalau dari kalangan milenial silakan Bang Billy. Dari saya pribadi, pesan saya sebenarnya simple. Keep the good work. Tetap teruskan kerja bagus. Jangan karena sekarang sudah dicalonkan presiden lebih kendor. Tetap aktif. Beliau ini hari-hari juga sudah aktif melayani masyarakat. Perbanyak hal itu. Seperti yang dikatakan Pak Hari tadi juga. Perbanyak, pertemukan dengan relawan. Maksudnya relawan-relawan inilah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada elektabilitas tersebut. Itu harus dipertahankan dan diperbanyak. Kalau saya sih simpel itu aja. Harus tetap menjaga ya. Pertahankan. Kalau bisa ditingkatkan gitu ya. Kalau bisa ditingkatkan, karena pasti nanti akan ada yang namanya good campaign tuh pasti akan didampingi dengan namanya bad campaign. Itu secara nggak langsung. Itu udah hukum alam. Ada hitam ada putih. Itu pasti akan ada. Sekarang aja setelah FIFA U20 kalau kita baca komentarnya, saya nggak mau sebutin komentarnya siapa. Itu sudah kelihatan itu bukan orang wajar yang menyampaikan emosinya. kita baca lah. Ada ya. Sudah ada. Itu sudah mulai bad campaign-nya. Black campaign-nya sudah mulai. Perkuatlah di sosial mediamu supaya, karena anak muda, orang awam itu membaca sosial media, mereka merasa kayak ternyata seperti ini. Banyak hoax, akan banyak hoax. Akan banyak hoax. Dikeluarkan ini kasus seperti ini, akan banyak hoax. Itu harus dipertahankan pengamanan security baik secara sosial media, program-programnya itu harus diamankan. Gitu ya. Seperti aja. Oke, baik Mas Petrus. Di penghujung nih, saya kepingin Mas Petrus memberikan saran lah kepada Mas Ganjar nih, apa yang harus dilakukan sampai nanti masa kampanye berakhir dan saatnya memberikan pencoblosan. Silakan. Kesimpulan saya adalah selalu pada kultural kartografi. Ini menarik Mas. Artinya adalah Mas Ganjar sudah ada yang usung, sudah jelas. Identitas Mas Ganjar sudah semakin jelas sebagai capres, yang tinggal menentukan waktu aja pendaftaran di KPU sebagai untuk diusung. 3 hal yang belum dimiliki Mas Ganjar yang perlu sama-sama kontestasi ini bertarung, yaitu apa? Melakukan sebuah gerakan di mana saat sosialisasi masyarakat, interaksi harus diperkuat. Karena ini berlaku juga bagi Pak Prabowo ataupun nanti misalnya Anies ketika ini menjadi calon presiden yang resmi ya. Yang jelas interaksi itu harus dilakukan. Karena apa? Masyarakat ketika bicara kepemimpinan selalu sukanya interaksi. Siapa yang paling bisa berinteraksi dalam skala yang lebih luas,
langsung ataupun secara psikis melalui semacam Zoom ataupun diskusi dan sebagainya, maka kita akan bisa menakar kepemimpinan seseorang. Kedua, itu adalah partisipasi, Mas. Ketika kita melakukan partisipasi, di sini sudah muncul relawan Ganjar, milenial dan segala macam bentuknya. Pun demikian mungkin di kelompoknya Mas Anies ataupun Pak Prabowo yang juga sudah lama terbentuk seperti itu. Artinya apa? Ketika partisipasi ini dapat dan dilakukan oleh masyarakat sipil secara masif, massal, makin banyak bertumbuh di berbagai komunitas, di berbagai daerah, di 38 provinsi yang ada di Indonesia, maka bisa dipastikan partisipasi inilah yang akan mengukur bahwa banyak masyarakat yang menghendaki dia sebagai sosok pemimpin terbaik ke depan. Nah, ketika partisipasi ini sudah makin bergelora, apalagi didukung dengan partisipasi yang sifatnya rela mengumpulkan dana sendiri demi calon presidennya, rela kemudian membuat kaos dan sebagainya. Ini partisipasi, Mas, tanda bahwa dia dimiliki oleh rakyat. Yang terakhir itu adalah bicara rasa. Ketika kita rasa sudah menyatu, maka setiap calon presiden siapapun itu, dia akan langsung tidak diminta, dia akan langsung rela berkorban. Nah, inilah sama-sama di 3 kandidat ataupun nanti 2 kandidat yang akan muncul harus memikirkan itu semua, karena ini adalah bawaan sadar daripada masyarakat Indonesia. Dan sebagai penutup, tentu saja Mas Febi, di 38 provinsi punya karakter yang berbeda-beda. Karakter calon presiden yang 1, 2, dan 3 ataupun yang lain itu punya karakteristik yang pasti dicintai oleh masyarakatnya. Karena setiap kita punya bawaan, kecenderungan secara psikologis ataupun secara religi dan sebagainya dengan konstituen pemilih kita. Jadi yang jelas, semua pilihan ada pada kita semua sebagai relawan komunitas atau apapun. Yang jelas, jangan sampai kepemimpinan capres yang sudah ada itu kemudian kita mencerminkan karakter daripada ketiga atau kedua capres yang akan berkontestasi nanti. Kita bawa bahwa kita adalah relawan yang berkualitas dengan mengkampanyekan smart campaign kepada masyarakat dan tentu saja mengajak dengan cara-cara kita, karena apa? Siapapun pemimpinnya, toh nanti setelah menang mereka juga akan berangkulan kembali. Saya pikir itu Mas Febi, 3 poin yang perlu dimiliki oleh masing-masing relawan dalam berjuang, dan tentu saja harapannya diakui oleh calon presidennya sehingga tidak ditinggalkan di saat dia jadi. Itu Mas Febi. Terima kasih kepada para narasumber, Mas Petrus Haryanto, CEO IT dan Political Research Consultant. Terima kasih juga pada Pak Hari Purwanto, Paguyuban Sedulur Ganjar, dan juga berterima kasih pada Bang Antonius Billy Hadiwianto, Komunitas Milenial Ganjar. Tribuners, kita sudah di penghujung acara. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan jangan lupa tetap bahagia.